Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Vela Widya Osrila dengan NIM 3023. Saya sendiri Aulia Khairani dengan NIM 23115111005. Sarah Mirabina Arasyida dengan NIM 2311151 2017. Saya Fadila Kartika dengan NIM 2311513001. Saya Aulia Dijana Irwan dengan NIM 231151 2001. Nah, di mana kami sekarang ini optimasi untuk mendeteksi orang masuk. Pada pelaksanaannya, kami membuat virtual environment, selanjutnya mengaktifkan virtual environment tersebut. Setelah itu, kami memperbarui pip atau packet manager Python. Setelah semuanya selesai, maka kami menginstal library yang dibutuhkan. Ada 4, yang pertama adalah NumPy, yang kedua adalah OpenCV, yang ketiga adalah Ultralistic, dan yang keempat adalah PyTorch. Dan setelah semua library dijalankan, barulah dijalankan Python-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi optimasi YOLO pada S-Device, di mana anggota kami yaitu pertama Aulia Hairani dengan NIM 231151005, dan yang kedua itu ada Aulia Diana Irwan 231151001, yang ketiga itu ada Rahmi Rabina dengan NIM 231151217, dan yang keempat itu ada Fadilah Dwi Kartika dengan NIM 231151301, dan yang terakhir itu saya sendiri Vela Widya Osrila dengan NIM 231151323. Nah, tujuan proyek ini itu merupakan membangun sistem human detection atau deteksi manusia secara otomatis untuk mengawasi area atau ruang kerja yang berbahaya. Nah, untuk keamanan terjamin selama 24 jam, jadi untuk menggantikan keterbatasan pengawasan CCTV secara manual oleh manusia. Terus untuk optimasi edge device-nya ini itu kami mengoptimalkan model pendeteksi YOLO V8 dari format PyTorch atau PT ke Onyx agar cukup ringan dan responsif dijalankan pada perangkat kecil seperti Raspberry. Selanjutnya itu ada cara membangun model di Google Colab yang akan dijelaskan oleh Rahmi. Kepada Rahmi dipersilahkan. Nah, selanjutnya adalah cara membangun model di Google Colab. Pertama, untuk spesifikasi lingkungannya, model dibangun dan dilatih sepenuhnya di cloud Google Colab yang memanfaatkan akselerasi GPU NVIDIA Tesla 4. Untuk persiapan datasetnya menggunakan 346 sheet manusia yang dibagi menjadi 70% untuk data training, 20% validasi, dan 10% testing. Dengan resolusi yang diseragamkan menjadi 640 x 640 pixel. Selanjutnya adalah pelatihan model baseline. Melatih algoritma YOLO versi 8 nano menggunakan framework Ultralytics hingga menghasilkan file bobot dasar bernama BasePT. Kemudian untuk proses optimasi, model BasePT diekspor ke format Onyx menerapkan parameter half precision dan graph simplification. Teknik ini menyederhanakan arsitektur graph matematika dan membuang operasi redundan tanpa mengubah akurasinya. Baik, terima kasih kepada Rahmi. Selanjutnya itu ada cara implementasi ke Raspberry-nya itu yang akan dijelaskan oleh Rani. Kepada Rani dipersilahkan. Baik, cara implementasi ke Raspberry Pi. Satu itu ada deployment, model ONNX hasil optimasi dipindahkan ke penyimpanan lokal Raspberry. Selanjutnya itu ada engine eksekutor. Raspberry tidak lagi menjalankan model menggunakan ekosistem PyTorch yang berat, melainkan menggunakan ONNX runtime yang sangat ringan dan mendukung akselerasi hardware. Selanjutnya itu ada alur kerja sistem menggunakan looping real time. Lalu ada input kamera, kamera menangkap video secara real time. Selanjutnya itu ada proses inferensi. Frame gambar diproses oleh model ONNX di dalam Raspberry. Lalu ada deteksi manusia. Sistem mencari keberadaan objek kelas manusia. Dan yang terakhir itu
menampilkan output, menampilkan bounding box atau kotak pembatas di layar. Sekian, saya kembalikan kepada Vela. Baik, terima kasih kepada Rani. Selanjutnya itu ada peningkatan FPS yang akan dijelaskan oleh Dila. Kepada Dila dipersilahkan. Baik, untuk FPS sendiri itu dia frames per second. Nah, untuk FPS ini itu jumlah bingkai gambar yang mampu diselesaikan dan diproses oleh model dalam 1 detik. Semakin tinggi FPS-nya, tangkapan video akan semakin mulus atau smooth. Nah, untuk masalah pada model asli, saat memakai format asli PyTorch atau PT, model terbebani oleh overhead framework bawaan Python yang berat. Hasilnya itu eksekusi di prosesor Raspberry Pi sangat lambat dan patah-patah di kecepatan 0,5 fps. Nah, untuk hasil optimasi pada Onyx, setelah dikonversi, ukuran komputasi menjadi lebih efisien karena instruksi jaringan sudah disederhanakan atau bisa disebut dengan graph optimizer. Nah, untuk kecepatan pemrosesan langsung melesat ke 100% menjadi 2,8 sampai 3 fps di Raspberry Pi, membuat pergerakan objek jauh lebih mudah dipantau secara real time. Nah, jika FPS semakin bagus atau meningkat, maka latensi pasti semakin baik atau waktu tunggu menurun dan singkat. Baik, ini merupakan perbedaan sebelum dan sesudahnya, di mana sebelum ini itu akan dijelaskan oleh Aul. Baik, sebelum pada sebelumnya, sebelum dioptimalisasi modelnya, FPS yang didapat adalah 0,5 saja, dan itu merupakan kondisi pada model ketika masih menggunakan template yang merupakan model paling ringan. Dan selanjutnya, setelah dioptimalisasi juga, next. Setelah dioptimalisasi, dapat di FPS didapatkan yaitu dari 2,8 sampai 3,3, dan juga model ini merupakan model Onyx yang seharusnya lebih berat daripada Teflon. Tapi FPS yang didapat justru lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, baik, saya kembalikan pada moderator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk optimalisasi YOLO pada S device. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.